Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapali. Kita akan lanjutkan dialog dan di segmen ini saya akan mulai dari Pak Asmi. Pak Asmi, Anda sebagai pakar hukum pidana, bagaimana sebetulnya memaknai tuntutan jaksa, tuntutan bebas jaksa untuk kasus Supriyadi ini? Ya, kalau kita bicara tentang regulasi di katakanlah undang-undang kejaksaan sendiri, termasuk pedoman Jaksa Agung, memang mengatur tentang tuntutan bebas. Jadi, walaupun ada dalam keadaan-keadaan yang tertentu, pasti ini terjadi. Jadi bukan hal yang aneh, karena regulasinya. Kalau kita lihat pedoman JA nomor 3 tahun 2019, itu mengatur bisa melakukan tuntutan bebas termasuk dalam kewenangan dan melakukan tugasnya. Jaksa itu harus melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, rasa kemanusiaan dan segala macam. Jadi tidak juga bisa semena-mena. Tapi ini sangat kontradiktif seharusnya. Kontradiktif jika kita sandingkan dengan upaya penahanan kemarin. Kalau penahanan itu kan dia sudah terbukti, diduga keras melakukan tindak pidana dan ada 2 alat bukti. Tapi di sisi lain, dia melakukan tuntutan bebas itu kan tidak ada bukti, tidak ada kesalahannya tidak terbukti, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, alat buktinya kurang, katakanlah begitu. Berarti kan terjadi kontradiktif. Artinya fase jaksa peneliti di tahap awal, jadi kan apakah jaksa peneliti penerima berkas akhirnya berbeda dengan jaksa yang menyidangkan dalam persidangan. Jaksa yang menyidangkan di dalam persidangan ketukan hati nuraninya, moralnya bersuara. Ini tidak seperti ini melihat faktanya. Tapi jaksa peneliti berkas berarti kurang hati-hati. Biasanya ini juga akan kena sanksi kinerja, gitu loh. Jadi pasti akan ada. Jadi pedoman Kejaksaan Agung itu biasanya kalau terjadi unprofesional, gitu loh, unprocedural juga segala macam, ya ini akan dikenakan. Jadi jaksa peneliti kemarin itu biasanya akan punya catatan tersendiri berkaitan tentang kinerja. Kira-kira itu, Mbak. Artinya Anda juga sepakat bahwa menyebutkan bahwa dalam hal ini jaksa juga tidak profesional atau kurang profesional mungkin. Jaksa yang tidak profesional di tingkat jaksa peneliti. Tapi jaksa yang menyidangkan, kita harus bilang, dia berani mendobrak, melakukan satu terobosan nuraninya, moralnya, karena dia melihat, lah tidak seperti apa yang diceritakan, tidak seperti fakta yang diceritakan. Jadi ya dua-duanya harus kita apresiasi bagi yang berani dan harus diberikan juga sanksi, katakanlah terhadap secara disiplin atau mungkin kinerja kepada jaksa peneliti yang tadi tidak hati-hati. Saya sih dari hal ini juga yang paling penting adalah tidak melihat kalah menangnya, tapi adalah solusi ke depan, gitu loh. Solusi ke depan adalah pentingnya perlindungan hukum bagi guru, gitu loh. Perlindungan hukum bagi para pendidik ini nih. Jadi sepanjang sebatas kan mereka para guru atau katakanlah dosen, artinya bukan karena saya juga dosen, karena memang itu dia bisa melakukan penilaian, mentransformasi nilai-nilai, mentransformasi katakanlah perilaku, tingkah dari sifat menjadi sikap, gitu loh. Jadi ya mereka punya hak untuk menilai dan juga memberikan sanksi. Sepanjang itu adalah sanksi disiplin dalam batas-batas kaidah, saya kira ini juga layak harus dipertimbangkan untuk dilakukan perlindungan. Harus ada kesadaran bersama antara orang tua, pihak sekolah, guru, siswa. Saya bayangkan dulu saya mungkin di eranya Bang Nasir atau Bang Edwin atau siapapun, kayaknya kita kalau dikena sanksi sama guru tuh malah kita yang dimarahin dulu sama orang tua atas kesalahan apa, gitu loh, atas kekeliruan apa. Bukan langsung membentengi anak atau lama-lama nanti guru juga enggan, gitu, malah mereka para guru membentengi dirinya, jadi cuek dan segala macam. Anda sedang berbicara soal undang-undang perlindungan guru kah seperti yang digaungkan oleh PGRI? Oh iya, jadi dalam undang-undang perlindungan guru kan memang memberikan juga perlindungan hukum, tapi wujudnya itu apa? Sering sekali nunggu berbenturan ada bermasalah begini baru kita seperti kayaknya mau peduli, gitu loh. Tapi kayaknya hanya pasal-pasal mati saja di dalam itu. Undang-undangnya belum ada, Pak Asmi, kalau saya tidak salah ya. Undang-undang perlindungan guru. Oh tidak, dia ada undang-undang guru, tapi ada satu pasal yang mengatur tentang
perlindungan guru, Oh. gitu loh. Ada perlindungan hukum. Jadi bukan secara khusus ada, tapi di Undang-Undang Guru itu dibilang guru mendapatkan perlindungan hukum. Wujud ini yang harus dioperasionalkan, perlindungan hukum guru itu. Oke, Pak Asmi. Pak Asmi, kami kehilangan suara Anda, Pak Asmi. Baik, oke, kalau gitu saya menuju ke Bang Nazir terlebih dahulu deh. Bang Nazir, menindaklanjuti kemudian kasus-kasus seperti kasus Supriyani ini yang menyita perhatian publik, kemudian kemarin atau beberapa saat yang lalu DPR bertemu dengan Kapolri. Kami ingin tahu, Bang, pertemuan itu hasilnya apa dan seperti apa bentuk komitmen dari Kapolri dan juga DPR soal kasus ini? Iya, pertama saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Edwin ya. Tadi saya juga sampaikan di segmen pertama saya sampaikan soal win-win solution atau ini ya menyelamatkan muka kejaksaan kalau dalam bahasa Bung Edwin cuci dosa. Ya jadi ini memang menyelamatkan wajah ya yang sudah mendapat sorotan tajam dari publik. Kenapa kemudian jaksa membawa ini ke ruang persidangan? Seharusnya jaksa dengan kepolisian itu bisa berkolaborasi untuk menghadirkan kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap Supriyani tersebut, ya. Meskipun kita dari kejauhan tidak tahu betul seperti apa ceritanya, ya. Tapi paling tidak kita bisa membaca karena kasus-kasus seperti ini juga kerap terjadi. Nah, kemarin memang Komisi 3 itu rapat kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita meminta kepada Kapolri ke depan, jika ada hal-hal seperti ini, maka pengawasan itu harus lebih ditingkatkan. Ada peraturan Kapolri terkait dengan restoratif justice. Memang di situ disebutkan bahwa harus ada keinginan damai dari salah satu pihak. Jika ada yang tidak ingin damai, maka itu akan dilanjutkan. Nah, kata atau frasa ingin damai atau bersedia damai, ini kan juga harus dikondisikan. Ya, harus dikondisikan, tidak serta-merta kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi aparat penegak hukum kan punya wawasan, punya pengetahuan. Mereka bisa mengedukasi ya orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum itu. Ya. Dia bisa memberikan perspektif ya terkait dengan upaya mereka melakukan restoratif justice. Jadi sepertinya kadang aparat penegak hukum tidak mau kerja lebih. Nah, ini masalahnya. Mereka tidak mau kerja lebih, ya cukup dengan apa yang mereka. Jadi legalistik, formalistik itu sudah sangat mendominasi di kepala para penegak hukum, ya, sehingga mereka tidak melihat jalan lain kecuali ya harus dijalankan karena tadi ada salah satu pihak yang tidak mau damai. Oleh karena itu kepada para Kepolisian Republik Indonesia kami berharap agar polisi itu lebih mengedepankan ya soal perlindungan, pengayoman ya terhadap korban-korban atau pelaku-pelaku yang bisa itu didamaikan. Jadi penegakan hukum itu kan ultimum remedium ya, upaya terakhir sebenarnya ketika ada hal-hal seperti ini, kecuali kasus-kasus korupsi gitu ya, kasus pembunuhan berencana ya, atau kasus-kasus lain ya itu barangkali tidak masuk dalam daftar ini. Tapi dengan kasus-kasus Supriyani ini kan akhirnya apa? Akhirnya tadi itu bahwa guru sepertinya tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan. Meskipun kita tidak menutup mata bahwa ada juga guru dalam tanda kutip yang kejam ya. Tapi sekali lagi secara umum guru jangan dikriminalkan. Jadi cara-cara seperti ini ya seperti mengkriminalkan para guru dan membuat guru jadi takut untuk mendisiplinkan siswanya. Bang Nazir, Kapolsek dan juga Kanit Reskrim Barito dicopot. Apakah itu sudah cukup? Ya, kemarin juga kami mendesak seperti itu ya, mendesak seperti akan diberikan sanksi pada Kapolsek dan aparat di kepolisian sektor tersebut. Ya sebenarnya ya bisa didisiplinkan ya, didisiplinkan ya sehingga kemudian dia tidak mengulangi lagi ketika diberikan posisi. Jadi sekali lagi memang ya kita serahkan kepada kepala kepolisian ya, kita sudah berterima kasih karena sudah dicopot dan tinggal didisiplinkan dalam tanda kutip ya oleh pimpinannya di sana ya sehingga kemudian menjadi pembelajaran. Bagaimana dengan soal uang damai Bang Nazir yang kemudian juga mencuat ya soal uang damai di dalam kasus Supriyani ini, bagaimana DPR menanggapi hal itu? Ya, dan ini memang terus didalami oleh pihak kepolisian ya. Dari
Kapolda, Kapolres diharapkan bisa memberikan atensi mendalami ini. Jangan dibiarkan juga lenyap. Jadi jangan sampai kemudian ketika tuntutan lepas, saya nggak tahu ya apa tuntutan lepas apa tuntutan bebas. Jadi jangan sampai tuntutan lepas ini ya kemudian menihilkan semua informasi yang ada dalam pusaran kasus itu, gitu. Termasuk juga soal dugaan uang damai dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian ya sudahlah ada tuntutan lepas lalu semuanya diselesaikan tanpa ada upaya untuk mendalaminya dalam rangka untuk menegakkan etika dan disiplin di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Oke, itu berarti harus diselidiki lebih lanjut. Pak Edwin, kalau dari perspektif Anda sebagai praktisi hukum sebetulnya melihat implikasi hukum dari baik itu tuntutan atau mungkin ya katakanlah misalnya putusan bebas gitu, itu seperti apa untuk kasus-kasus serupa di masa depan? Ya, setahu saya bukan tuntutan bebas ya, tetapi tuntutan lepas. Tuntutan lepas itu bisa dua makna yang berbeda. Tuntutan lepas ya. Kalau tadi kita melihat pada proses ya, umumnya gini, Mbak. Perkara-perkara yang secara substansi bermasalah, biasanya juga secara prosedural bermasalah. Pada perkara Supriyadi juga dapat kita lihat ya, setidaknya dalam pembacaan kita tentang pengambilan barang bukti sapu ijuk yang lebih dahulu dibanding laporan polisi, tentang upaya dari penyidik yang mendorong agar Supriyadi meminta maaf kepada orang tua D. Gitu. Kemudian tentang permintaan uang sebesar 50 juta, yang kemudian berbuntut dengan pencopotan Kapolsek dan Kadin Serse. Jadi biasanya itu satu pasangan ya, yang nggak bisa dilepaskan. Secara substansi bermasalah, secara prosedural juga pasti biasanya bermasalah. Jadi maksud saya kita harus melihatnya secara utuh bahwa di Supriyadi memang dituduhkan melakukan penganiayaan, tetapi tadi saya sampaikan berdasarkan pembacaan kita dari media yang ada, dari pemberitaan yang ada, bahwa saksi ahli forensik pun mengatakan luka yang diderita oleh korban D itu bukan oleh sapu ijuk kalau berdasarkan lihat lukanya. Nah, saya mau menyampaikan yang saintifik aja untuk juga bisa menambahkan bahwa sebenarnya keterangan saksi guru yang lain juga menyatakan bagaimana sosok Supriyadi. Ya, jadi kalau kita ngomong pembuktian, ada pembuktian dari keterangan ahli, ya, dan juga ada pembuktian dari keterangan saksi yang bersesuaian, gitu loh. Yang menyatakan bahwa lukanya bukan sapu ijuk, kemudian saksi guru-guru yang lain juga mendukung Supriyadi, yang mereka katakan bahwa Supriyadi tidak pernah melakukan itu. Gitu. Jadi ini bukan dari ruang hampa atau kemudian kita seperti membenarkan saja bahwa guru boleh menertibkan, tapi saya pikir lebih pada pokoknya bahwa perbuatan itu jangan-jangan memang tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan oleh Supriyadi, sehingga tadi bermasalah secara prosedural dan kemudian bermasalah secara substansi. Ya kalau kita sampaikan bahwa tuntutan lepas itu biasanya ada dua pendekatan, ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Tentu Prof. Asmi yang bisa lebih menguraikan. Ya. Jadi ini bukan tuntutan bebas, jadi bukan Supriyadi tidak terbukti, tapi tuntutan lepas ini Supriyadi terbukti, tapi tidak dipidana atas perbuatannya itu. Gitu. Oke, berarti lebih. Ya, jadi tentu saya sepakat apa yang disampaikan Pak Natsir ya. Tentu penting buat kita untuk melakukan monitoring, melakukan pengawasan, karena ini juga hal yang mungkin lemah di tingkat aparat di bawah, ya. Terutama juga menyangkut soal kualitas dari SDM kita di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, ya. Bagaimana kemampuan pendidikan mereka, apakah sudah ada perhatian, bagaimana kontrolnya supaya tidak ada melakukan penyimpangan, ya. Ini kan ada kesan abuse karena sentimen the cop, esprit de corps, ya, kemudian disalahgunakan. Dia kanit intel di polsek itu, dia lapor di polsek itu, yang memproses polsek itu, ya, jadi ada esprit de corps yang kemudian menjadi abuse, gitu, ya. Ya, ini yang sebenarnya juga bukan pada kasus ini kita lihat, kasus yang sama kita lihat pada kasus Vina, gitu loh. Dan saya menantikan Pak Natsir dan Komisi 3 untuk memberikan perhatian juga pada kasus Vina Cirebon. Ya. dari polisi oleh polisi untuk polisi gitu. Oke.
Oke, Pak Jadi Nasir kan mungkin kayak- bisa Bang Edwin Ya. sebelum lanjut mungkin Pak Nasir mau Bang Nasir mau mengomentari soal tadi yang disampaikan oleh Pak Edwin. Iya, tentu saja itu masukan ya, Ya. dan memang itu juga sering kita berikan kepada institusi kepolisian bahwa pengawasan di level bawah itu memang harus ditingkatkan, dan memang sampai ke polsek itu kan kadang terlalu jauh, sehingga kemudian pengawasan dari kepolisian resor itu memang harus lebih kuat ya, apalagi di daerah-daerah pedalaman itu kan jarang bisa terpantau dengan baik. Jadi memang ini juga menjadi persoalan ya. Jadi laporannya dibuat oleh polisi, dia bekerja di kepolisian sektor, ya, sehingga ini terus terang saja kan kultur yang terjadi di kepolisian itu membuat kasus ini kemudian meluncur dengan cepat. Itu sudah disampaikan kepada Kapolri, Bang Nasir? Iya, kita sudah sampaikan kemarin ya, supaya pengawasan atau presisi yang menjadi tagline-nya Kapolri itu benar-benar sampai ke bawah gitu. Jangan hanya ada di level kabupaten kota, tapi harus sampai kepada tingkat kecamatan. Jadi akurasi dalam menangani perkara ya itu menjadi harga mati kalau kita merujuk kepada tagline presisinya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, oke. Bang Nazir Jamil harus meninggalkan kita di segmen ini. Terima kasih Bang Nazir sudah bergabung terima di kasih, NTV sama-sama Prime semuanya. Mohon Dialog maaf. dan memberikan perspektif dari Ya, DPR. amin. Terima kasih Bang Nazir sekali Abang. lagi. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita lanjutkan tentu dengan narasumber yang lain. Saya ingin menuju ke Bang Laode dulu deh. Bang Laode, mencermati atau mungkin mendengar tadi pernyataan dari narasumber-narasumber lain, Anda tentu mendengarkan, menyimak soal cuci dosa jaksa, kemudian soal proses penyidikan, tadi juga dikomentari soal uang damai. Apa yang sebetulnya ingin Anda sampaikan dalam forum ini? Saya pikir kita harus lebih mendalami fakta-fakta yang terjadi. Bahwasanya memang tidak banyak orang yang berpikir dari perspektif korban. Tidak banyak orang yang turun langsung di lapangan. Tidak banyak orang yang memeriksa fakta-fakta terjadi dari perspektif korban. Jadi korban ini ya menurut saya ya, korban ini sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Jadi anaknya sudah dipukul lalu dihakimi oleh media habis-habisan ya. Bahwasanya misalnya tadi apa yang ditujukan terjadi abuse of power di dalam sehingga kasus yang dilaporkan itu tancap gas, sebenarnya itu bisa kita lihat dari prosedur yang ada ya. Kalau kita lihat juga dari range waktu, bahkan kasus ini sempat mandek 2 bulan di polsek. Itu sempat mandek 2 bulan Pak di polsek. Jadi sempat juga terjadi mediasi. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terjadi 6 kali mediasi Pak. Kalau kita mau catat, bahkan awalnya itu dilaporkan, sebelum dilaporkan itu sudah dipanggil Bu Supriyaninya. Hanya saja pada saat dipanggil itu Bu Supriyani itu membentak korban ini di hadapan orang tua korban dan penyidik, dan itu membuat sakit hati dari orang tua korban. Dan fakta itu tidak pernah terkuat ke publik. Yang terkuat ini yang coba di framing. Yang terkuat ini adalah informasi-informasi yang disimplifikasi. Nah, apalagi kalau sejak awal kita lihat permintaan uang 50 juta itu dialamatkan kepada orang tua korban yang menjadikan objekan anaknya ini untuk memeras. Padahal itu akhirnya dalam rentang waktu belakangan ini terbukti bahwa yang minta uang itu adalah siapa-siapa, itu terbukti. Dan itu tidak pernah diminta oleh orang tua korban. Nah, kemudian proses juga keterangan-keterangan dari ahli itu juga kan ada simplifikasi informasi. Ya seperti yang saya utarakan tadi bahwa yang menguntungkan saja dari pihak Supriyani ini yang diberitakan itu secara massal. Saya mengajak bapak-bapak sekalian untuk berpikir juga dari perspektif korban, menyelami data-data yang ada ya, fakta-fakta yang ada ya. Karena saya juga sebagai seorang yang membela terdakwa, membela korban ini, saya melihat memang ada peristiwa pidana yang terjadi ya. Saya melihat seperti itu ya, bukan sekonyong-konyong bahwa saya membela seperti itu ya. Jadi saya melihat memang Ibu Supriyani ini benar-benar memukul ya. Dan saya sangat saya justru mengapresiasi jaksa yang ya meskipun dengan malu-malu mengatakan bahwa Supriyani ini memukul seperti itu. Meskipun ya dengan
setengah hati ya, mencoba juga mencari bendera betul bahwa mencuci dosa. Karena barang ini kan awalnya sudah P21 ya. Betul dari Prof. Asmi juga tadi menerangkan bahwa ini sudah diduga kuat. Oh, kenapa tiba-tiba malu-malu ya mengatakan bahwa Bu Supriyani bersalah ya. Saya pikir arah kita, tujuan kita semua baik. Bahwa dari kami juga, pihak korban juga sebenarnya tidak ingin sejauh ini, tidak ingin masalah ini sejauh ini. Bahkan kami dari pihak korban sudah ya mengupayakan mediasi, mengupayakan perdamaian, hanya saja banyak pihak-pihak yang menghalangi, Pak. Banyak pihak-pihak yang menghambat proses ini. Dan justru itu didukung oleh sikap Supriyani ini yang berubah-ubah. Dan publik sudah terlanjur jatuh cinta dengan Supriyani. Publik tidak mau tahu lagi fakta-fakta dari perspektif korban. Saya pikir itu saja yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Oke. Terima kasih. Baik, Bang Laude, NTV tidak dalam hal memihak. Itulah kenapa kami mengundang Anda untuk mengonfirmasi beberapa hal di sini. Kami berikan kesempatan atau forum ini untuk Anda berbicara dari sisi korban. Kita tentu masih akan lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Tetaplah bersama kami, NTV Prime segera kembali.